Oke, baik. Mungkin kita mulai saja. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu dalam Microsoft Teams. Mungkin belum semua fasih menggunakan Microsoft Teams, tapi sesuai arahan Pak Edi, Ketua Pelaksana kita harus coba sesuatu yang baru. Oke, bagus sekali. Jadi pada siang hari ini kita akan melaksanakan pelatihan membuat video pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke. Untuk susunan acara Bapak Ibu bisa lihat di screen. Jadi seperti itu. Kita selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Untuk peserta sudah ada yang join. Terima kasih banyak. Saya perkenalkan diri dulu sebelum lanjut. Hari ini saya sebagai moderator Bapak Ibu, nama saya Ari Iswara. Saya juga merupakan salah satu dosen di STIMIK Stikom Indonesia atau lebih akrab disebut Stiki Indonesia. Saya akan memberikan sedikit pengarahan mengenai platform Microsoft Teams ini. Mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah fasih, tapi mungkin ada juga yang belum fasih. Terdapat beberapa menu. Oke. Mohon ditunggu sebentar. Oke, apa layar Microsoft Teams saya sudah tampil di layar Bapak Ibu masing-masing? Sudah. Sudah, oke. Mohon maaf karena biasanya sedikit lambat untuk masuknya, saya sedikit minta saran. Jadi di sini ada beberapa menu yang nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan. Mungkin kalau untuk menu turn off kamera sudah tahu semua di sini. Kemudian untuk menu mute mic nanti ada di sini. Kemudian jika Bapak Ibu nanti selama proses question and answer atau tanya jawab ingin sharing screen Bapak Ibu, nanti menunya menggunakan menu ini, tapi nanti kita gunakan dengan bijak ya selama sesi tanya jawab saja. Kemudian di sini ada more action, tidak begitu nanti mungkin digunakan. Nanti pada saat tanya jawab Q&A, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur raise hand ini. Oke. Bapak Ibu juga bisa nanti bertanya menggunakan fitur chat di chat box ini. Atau jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung dengan live streaming, Bapak Ibu bisa mengaktifkan video atau turn off kamera sebelum bertanya. Dan jangan lupa untuk unmute nanti. Mohon nanti sebelum menggunakan fitur ini secara bijak, tolong dibantu, ada yang belum unmute. Oke. Mohon yang belum unmute, bisa unmute dulu. Sebentar. Oke, terima kasih banyak. Kemudian saya sedikit menjelaskan nanti mengenai cara request control atau jika pemateri ingin mengakses ke layar Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu ingin melakukan tanya jawab. Oke, sebelumnya saya panggil Pak Putu Adi, apa sudah siap? Pak, saya langsung coba Pak ya. Oke, siap. Oke, jadi nanti pemateri akan minta atau request control ke Bapak Ibu, ke layar Bapak Ibu. Jadi untuk memberi persetujuan, Bapak Ibu tinggal klik allow. Jadi tombol klik allow ada di bagian atas layar Bapak Ibu. Bisa dilihat ya. Oke, jadi kalau sudah di-allow, nanti peserta bisa mengakses ke layar Bapak Ibu untuk mempermudah menjelaskan dengan menunjuk langsung ke layar Bapak Ibu. Sekian. Oke, sudah ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak Pak Putu Adi. Jadi itu menu-menu utama yang akan Bapak Ibu bisa manfaatkan.
Kemudian saya ingatkan untuk pretest tadi mungkin sudah dibagikan link yang sudah Bapak Ibu isi. Untuk yang belum mengisi silahkan nanti bisa dilanjutkan setelah sesi. Sebelum lanjut, oke, kita ada sedikit perkenalan. Di sini kebetulan sudah hadir ada Bapak Ketua dari Komunitas Guru Belajar Denpasar ya, Pak Komang Sudiana. Terima kasih banyak. Nanti ada sesi khusus untuk memberikan sedikit sambutan dan membuka ya Pak Komang ya. Kemudian pemateri 1 itu ada Pak Dewo Putuyudi Ardiana, Eskom MPD, itu juga merupakan salah satu dosen di Stiki Indonesia. Kemudian pemateri 2 itu ada Pak Iputu Adi Pratama Eskom, MCS atau Magister Computer of Science. Untuk beliau juga sudah selama 6 tahun mengajar di kampus NIMIX Stikom Indonesia. Selanjutnya kita ada pemutaran sedikit video dari Ketua Pelaksana Bapak Edi Hartono. Mudah-mudahan sudah siap ya Pak Wayan, apa sudah siap videonya? Halo Pak Wayan. Pak Wayan Darmo, monitor. Oke, sambil menunggu Pak Wayan Darmo, saya lanjutkan sedikit untuk kelanjutan acara nanti setelah video. Nanti ada Pak Komang Sudiana akan memberikan sambutan dan nanti membuka secara resmi pelatihan kita pada siang hari ini. Kemudian lanjut ke materi, nanti materi akan disampaikan langsung oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Kemudian dilanjutkan dengan praktek sedikit agar Bapak Ibu lebih jelas terhadap materi yang disampaikan. Kemudian kita masuk ke Q&A atau diskusi. Selanjutnya ada pengumuman dan penutupan untuk hari pertama, tapi bukan penutupan secara total, jadi penutupan hanya untuk hari pertama sesi hari ini aja. Nanti juga ada beberapa pengumuman terkait sertifikat dan pengumuman-pengumuman lainnya. Oke, Pak Dharma apa sudah masuk? Halo, Pak Wayan Dharma. Sudah, Pak. Oke, Pak Wayan Dharma dipersilahkan untuk memutarkan video Ketua Pelaksana. Ada sedikit pesan-pesan dari Bapak Edi Hartono terkait pelatihan kita siang hari ini. Silakan Pak Dharma. Pak Wayan Dharma bisa monitor? Oke, mungkin masih dipersiapkan ya sama Pak Wayan. Kalau begitu saya masuk dulu. Oke, mungkin videonya masih disiapkan. Kalau begitu mungkin saya berikan dulu kesempatan kepada Bapak Ketua ini ya, komunitas guru, komunitas mengajar, kepada Bapak Komang Sudiana untuk memberikan sedikit sepatah dua patah kata, kemudian saya langsung untuk membuka pelatihan kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk Pak Komang. Selamat siang, Pak Ari. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, sangat jelas. Baik. Terima kasih sekali pada teman-teman dari Stiki Indonesia atas kesempatannya untuk berkolaborasi dengan
komunitas guru belajar dan pasar, yang kali ini kita akan sama-sama belajar untuk membuat sebuah video pembelajaran. Di mana di masa pandemi ini adalah tantangan bagi para guru-guru, terutama guru-guru di Denpasar khususnya, bagaimana cara membuat sebuah metode ataupun teknik-teknik pengajaran yang mampu atau dapat sesuai dengan kebutuhan siswa. Kenapa? Karena dalam data Kemendikbud bahwa 90% bahkan guru-guru di Indonesia belum mampu untuk menggunakan beberapa perangkat untuk mengajar. Namun teman-teman di Denpasar pastinya sudah mampu untuk menggunakan perangkat pembelajaran yang efektif untuk mengajar jarak jauh. Dan kenapa video ini sangat penting? Karena sekarang di era digital, semua hal akan berubah menjadi video. Kenapa? Karena mulai sekarang konten-konten YouTube sangat diminati oleh anak-anak dan konten video akan sangat berpengaruh pada konten pendidikan juga. Maka dari itu sudah sepantasnya para guru untuk belajar membuat sebuah video pembelajaran dengan isi konten yang bermakna. Ingat, di sini kita adalah belajar. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan tools video. Namun di sini kita menuangkan lagi apa yang ada isi di gelas kita, mengisinya dengan hal-hal yang baru seperti sekarang untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri sebagai guru. Dengan demikian, konsep Merdeka Belajar, di mana komunitas guru belajar selalu junjung selama beberapa tahun kebelakangan, sejak tahun 2016 sampai 2017 sampai sekarang, di mana saatnya sekarang guru itu memiliki kemerdekaan untuk belajar. Dengan demikian, anak-anak pun akan mampu meningkatkan potensi diri mereka masing-masing. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu, para dosen dari STIKI Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami, teman-teman guru belajar di Denpasar, untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi guru yang bermakna, berdaya, dan bergerak bersama-sama untuk kemajuan pendidikan di Denpasar ataupun di Indonesia pada umumnya. Baik, semoga apa yang kita lakukan hari ini, teman-teman guru bisa berkomitmen selama 4 kali melaksanakan kegiatan video pembelajaran ini. Sehingga di akhir kegiatan kita bisa melihat hasil-hasil video dari teman-teman guru, dan kita bisa gunakan ini sebagai media pembelajaran di kelas jarak jauh. Sehingga di masa pandemi ini anak-anak kita bisa belajar dengan bermakna. Baik, demikian dari saya, dan dengan ini saya nyatakan kegiatan pelatihan atau workshop video pembelajaran kolaborasi antara komunitas guru belajar dan pasar dan STIKI Indonesia saya nyatakan resmi untuk dibuka. Terima kasih. Demikian Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Komal Sudiana. Mohon maaf jika ada sedikit jeda karena untuk proses aktif mic-nya sedikit lambat ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Wian Dharma, untuk videonya apa sudah siap untuk diputarkan? Oke. Maaf Pak Wayan, suaranya belum masuk. Pak Wayan, suara videonya belum masuk, bisa diulang?
Oke, mohon maaf masih ada sedikit kendala suara di videonya. Sambil dipersiapkan, saya menyambut peserta yang baru saja bergabung. Selamat datang di pelatihan pada siang hari ini, pelatihan pembuatan video pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung, mohon menggunakan dengan bijak menu-menunya seperti video, kemudian untuk mute dan unmute mic selama proses penyampaian materi. Nanti diarahkan di mute dulu, nanti untuk sesi tanya jawab dan praktek bisa diaktifkan kembali. Terima kasih banyak. Oke, ternyata teknisnya masih diperbaiki. Jadi saya langsung saja masuk ke sesi materi untuk siang hari ini untuk video pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint. Jadi untuk pembicara saya perkenalkan terlebih dahulu. Pembicara pertama seperti tadi yang saya jelaskan itu ada Halo, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Wah, ada Pak Swece di sini. Halo, Pak. Apakah suara saya terdengar? Oh, terdengar. Terima kasih. Mohon maaf, ternyata moderator sedang kehilangan sinyal seperti itu, sehingga harus meninggalkan chat. Mungkin langsung saja. Mungkin bisa dilangsungkan saja ya? Oke, sorry, tadi suaranya terdengar kurang keras seperti itu. Ya. Oke, halo. Oke, perkenalkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Dewa Putri Yudi Ardiana, PD, biasa dipanggil Dewa Yudi. Saya di sini salah satu pengajar, salah satu dosen di Indonesia. Bidang saya di sini adalah mobile programming dan object oriented programming. Jadi programan seperti itu. Oke. Tadi ada yang bilang suara saya kurang jelas ya.
Oke. Oh, jelas. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kan saya akan lanjutkan. Ya, jadi nah di sini di hari pertama Bapak dan Ibu sekalian akan latih mengenai PowerPoint. Kita tahu bahwa ada banyak kok tools di sini. Ada banyak tools seperti yang bisa dimanfaatkan untuk membuat video. Jadi kita akan sharing. Jadi saya tidak akan menggurui Bapak dan Ibu karena Bapak Ibu juga guru gitu. Ya, kita akan sharing mungkin tools-tools yang bermanfaat untuk bisa digunakan. Ya, ibaratkan kalau kita mau perang, jadi kan ini ada macam-macam senjata. Yang mana yang dipakai, ya disesuaikan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi makanya diharapkan tetap hadir di pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi untuk biar bisa memilih nanti kira-kira senjata mana sih yang cocok untuk Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Oke. Nah, kita akan saya share dulu materi saya. Oke, iya. Oke. Oke, slide saya. Jadi saya hari ini akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana sih membuat video dengan PowerPoint seperti itu. Jadi di sini lebih ditekankan bagaimana screen recording dengan PowerPoint. Nah, apa manfaatnya? Kita ngomongin pro dan cons-nya dulu. Jadi PowerPoint ini ya sebagian besar Bapak dan Ibu itu sudah familiar dengan PowerPoint. Karena itulah PowerPoint kita masukkan di hari pertama seperti itu. Oke. Kemudian biasanya kalau Bapak dan Ibu kan kalau PowerPoint itu biasanya di-share. Nah, cuma kalau di-share kan tidak bisa, mungkin kadang-kadang ada tulisan yang mungkin siswanya nggak ngerti dan lain-lain. Nah, itu kan perlu suara seperti itu. Nah, sekarang kita akan sharing bagaimana untuk merecording slide Bapak dan Ibu dengan suara. Seperti itu, dengan teman suara. Jadi nanti akan jadi video, sehingga Bapak dan Ibu bisa menerapkan video ini. Kita tahu bahwa pembelajaran itu ada sinkronus dan asinkronus. Jadi Bapak dan Ibu bisa untuk menerapkan di asinkronusnya. Kalau sinkronus kan seperti ini. Ini sinkronus online. Kalau pertemuan di kelas sinkronus offline. Nah, dengan buat video ini Bapak dan Ibu nanti bisa menerapkannya menjadi pembelajaran asinkronus online ataupun asinkronus offline. Kalau asinkronus online ya tinggal di-sharing ke YouTube, di-sharing ke Facebook ataupun Instagram ataupun media-media sosial lainnya. Nah, kalau yang offline-nya ya bisa Bapak dan Ibu bisa sharekan melalui flash disk nanti ke siswa-siswanya. Jadi tergantung strategi pembelajarannya seperti apa. Oke. Nah, Now, apa yang kita butuhkan untuk bisa men-screen recording PowerPoint? Nah, yang kita butuhkan itu adalah yang pertama, fitur ini tersedia untuk PowerPoint 2016 ke atas. Kalau 2016 ke atas pasti ada, yakin. Oke. Nah, untuk yang di bawah bagaimana? Bawah versi tersebut. Nah, yang di bawah PowerPoint 2012 bisa, tapi dengan update 2015. Jadi harus di-update lagi. Oke, harus di-update lagi versi PowerPoint Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Ya kalau Office-nya Bapak Ibu beli original itu kan mudah banget 2013. Nah, kalau yang 2016 ya ke atas ya pasti ada fitur ini seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan saya sebenarnya support nggak sih PowerPoint saya? Nah, gampangnya adalah silakan buka PowerPoint Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nanti di sini akan ada di bagian atas kan ada ribbon-ribbon tuh Pak. Jadi ada file, home, insert, design, transition, animation dan sebagainya seperti itu.
Nah, cari menu ribbon insert. Kemudian ketika diklik insert akan muncul seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lihat pojok kanan. Ya, lihat di pojok kanan seperti itu. Akan ada screen recording. Kalau menu ini ada, ya seperti ini ada, berarti PowerPoint Bapak untuk screen recording. Nah, kalau tidak ada, ya mungkin versinya di bawah 2016 ataupun kalau dari 2013 tidak ke update seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kalau Bapak Ibu mau melakukan screen recording, tinggal diklik saja seperti itu. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Itu posisinya ada di atas tengah, di atas tengah itu akan muncul menu seperti ini. Nah, ketika screen recording aktif, Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan proses klik yang lain karena kursornya akan berbentuk seperti tanda ini, tanda plus seperti ini, yang dimana Bapak dan Ibu diminta untuk memilih area mana yang akan di recording. Seperti itu. Nah, akan di recording. Jadi di sini PowerPoint pasti akan ke terminimize seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekarang pilih screen-nya di mana seperti itu. Oke, sebagai contoh, misalkan saya tidak mau semuanya, jadi saya dari kiri atas, saya klik, drag, sampai di sini misalkan, di pojok seperti itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau full screen, ya, Bapak dan Ibu mau full screen, oke, diklik aja, yang dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Seperti itu. Nanti otomatis semua screen akan ketutup. Nah, setelah itu, baru Bapak dan Ibu bisa untuk mengklik yang lain, kalau mau untuk start recordingnya. Nah, di start recording ini tinggal menekan tombol ini ada record yang tombol titik merah seperti itu. Oke. Kemudian kalau mau merekam dengan audio, oke, merekam dengan audio atau dengan merekam suaranya, diklik, pastikan ini terklik yang audionya, jadi kalau dia kepilih itu dia akan ada tanda highlight abu-abu. Jadi kalau nggak kepilih dia nggak akan ada seperti itu. Ataupun ketika dalam pergerakan, siapa tahu Bapak dan Ibu mau memilih untuk pointernya, jadi di situ ada record pointer, jadi pergerakan pointer Bapak dan Ibu juga akan terrecord. Kalau nggak dipilih nggak akan kerekod seperti itu. Nah, kalau sudah, silahkan ditekan record. Record ini, oke, maka akan mulai terekam. Jadi silahkan dipilih nanti. Nah, menu ini akan tersembunyi nanti. Menu yang ini akan tersembunyi. Tapi bagaimana cara mengaksesnya? Tinggal arahkan saja kursor Bapak dan Ibu ke bagian tengah atas. Nanti menu itu akan muncul. Seperti itu. Menu itu akan muncul. Nah, jadi selama recording silahkan untuk recording. Nah, kemudian, di sini ada berapa pilihan. Jadi ada pause. Jadi siapa tahu nanti tiba-tiba ada, mungkin kalau Bapak dan Ibu yang sudah berkeluarga, tiba-tiba anaknya datang dan lain-lain, mungkin harus ngurus anaknya dulu, ya bisa di pause dulu, ya, atau melakukan kegiatan yang lain bisa di pause dulu, nanti silakan di start lagi kalau sudah. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal menekan tombol stop yang ini, yang kotak seperti ini. Di sana juga ada waktunya. Berapa lama Bapak dan Ibu sudah melakukan recording. Nah, tinggal di stop aja. Nanti ketika sudah di stop, nah ini sebagai contohnya, video hasil rekaman Bapak dan Ibu sekarang langsung masuk ke slide awalnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Untuk ngelihatnya, apakah benar ini videonya? Nah, nanti kan di sini kalau Bapak lihat di bagian sebuah slide ini kan ada tanda panah yang menunjukkan ke kanan. Nah, itu berarti ini adalah sebuah video seperti itu. Nah, ini sebuah video. Kemudian kalau Bapak Ibu mau melakukan editing terhadap video ini, Bapak dan Ibu tinggal mengklik kanan saja. Klik kanan pada videonya, Bu, ya. Bapak dan Ibu, ya. Jadi bukan di tempat lain. Hati-hati, awas salah klik. Nggak sih, canda. Oke. Di video itu nanti akan ada beberapa menu seperti ini. Jadi seperti biasa kan ada, kalau di menu yang lebih lebarnya ada cut, copy, pastenya nanti kalau mau
misalnya di-cut di slide yang lain, kayak bring from, send to back, atau save media, save as picture, jadi save as position dan format video. Nah, kita bahas dulu yang bagian ini, yang bagian paling atas, seperti itu. Nah, di bagian atas itu ada style, trim, sama start. Nah, kalau yang style, itu bisa, ini kalau case-nya adalah video dimasukkan ke PowerPoint. Jadi mau diatur apakah ada bingkainya, style-nya seperti apa, apakah ada kayak agak miring dikit ataupun apa, itu di style. Kemudian kalau yang di start itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti videonya kalau diputar di power slide itu apakah akan start otomatis atau on click seperti itu. Nah, itu kalau in case, kalau kasusnya video yang sudah direcord tadi dimasukkan ke slide PowerPoint. Nah, kalau mau ngedit panjang, misalnya kan ketika mau record kan ada bagian yang ingin Bapak Ibu potong, dan di akhir juga ingin Bapak Ibu potong, masuk di menu trim itu. Ada menu yang namanya trim. Di sini ada menu yang namanya trim, silahkan diklik itu, di trim. Oke, misalkan contohnya, jadi bisa di trim dari awal, misalnya kan ke awal kan kita harus ada setting klik kanan dulu sebelum start PowerPoint ataupun apa. Jadi diatur dulu di kanan misalkan, atau bisa di start time-nya bisa diatur waktunya sampai dari kapan titik mulainya. Kemudian ini misalkan akhirnya misalkan tadi ada proses yang ingin dipotong, silakan geser aja. Kalau enggak ya tinggal diatur aja di sini waktunya. Oke, kalau sudah di play untuk ngetes apakah sudah benar apa enggak. Kalau sudah sesuai tinggal diklik OK. Oke, kalau sudah di OK. Nanti kalau untuk medianya, kalau mau nyimpen, misalkan tidak mau ditaruh di PowerPoint, tapi akan media ini jadi video dan akan di-share ke YouTube ataupun di-share video ke sosial media yang lainnya, tinggal pilih yang save media as. Tinggal Bapak dan Ibu pilih videonya di mana, lokasi video tempat menyimpannya di mana, filenya silahkan ditentukan apa. Misalkan saya contohnya di sini adalah media 1, baru nanti di save seperti itu. Nah, media nanti formatnya itu adalah MP4. Karena kenapa MP4? Karena ini format yang lumayan banyak untuk bisa dibuka seperti itu. Oke. Nah, seperti ini hasilnya kalau sudah disimpan. Seperti itu. Oke. Mudah banget kan Bapak dan Ibu sekalian, jadi tidak susah untuk melakukan capture-nya. Tinggal screen recording, tinggal klik screen recording, nanti muncul seperti ini, tinggal nanti dipilih area yang akan di-record, seperti itu. Kalau mau merekam suara kita, tetap aktifkan audionya, tapi otomatis audionya akan aktif. Seperti itu. Oke. Selanjutnya pilih layarnya, screen layarnya. Kalau sudah, baru di record. Kalau sudah selesai di record, silakan stop. Kemudian ini bisa di close. Nah, kalau tombol yang ini, kalau pin supaya dia nggak sembunyi seperti itu ya, opsional saja Bapak dan Ibu ingin melakukannya seperti apa. Oke, kalau sudah, nanti editingnya kalau mau ya tinggal kalau mau potong depan akhirnya tinggal di trim, kemudian tinggal di save media as seperti itu. As tinggal disimpan, sudah tinggal di upload, mau bisa di share ataupun kemana upload ke MP4, kalau ke WA juga bisa sih di share seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu tadi sharing bagaimana toolsnya. Tapi saya ingin kembali lagi mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai guru, ya. Jadi mungkin kalau ada yang baru belajar ataupun apa merasa saya pemula banget, tapi yakinkan bahwa orang ahli itu pun diawali oleh seorang pemula seperti itu. Kan ada tuh hukum kalau mau ahli atau kalau mau bisa harus diambil terus selama 20 jam seperti itu. Ada juga yang 9-20 punya aturan-aturan. Jadi semakin sering Bapak dan Ibu ambil, maka makin sering juga makin ahli nanti. Nah, oke, untuk itu mari kita akan berlatih untuk men-screen record menggunakan PowerPoint.
Silakan Bapak dan Ibu sekalian buka slide-nya, atau slide yang untuk digunakan untuk mengajar dan lain-lain. Oke, slide apapun boleh. Kita coba untuk screen recording. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu, silakan coba mandiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di-sharingkan sesuai dengan arahan moderator tadi. Tinggal di raise hand nanti atau via chat. Nanti kan akan dipilih nanti dengan dijawab. Ya, nanti saya dan Pak Putu Adi di sini yang akan membantu kalau ada problem-problem atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini. Oke, saya akan kembalikan ke moderator. Apakah Pak moderator sudah ada? Baik, saya sudah bergabung kembali, ya. Pak Dewa Yudi. Oke, terima kasih banyak penjelasannya mengenai pembuatan video pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint, dan tadi ada sedikit motivasi juga. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadi sudah mulai memahami, sekarang bisa praktek secara langsung ya. Oke, sesuai panduan Pak Dewa Yudi tadi, silahkan mungkin bisa dibuka dulu masing-masing Microsoft PowerPoint-nya. Mungkin mau dibantu dulu untuk update-nya atau langsung ke diskusinya Pak Dewa Yudi? Oke, nanti sambil langsung saja nanti dicoba. Oke. Ya, oke. Oke, kalau begitu silakan Bapak Ibu dibuka Microsoft PowerPoint-nya, bisa dilihat dulu apakah sudah memenuhi fiturnya untuk menggunakan screen recording, dan kalau bisa silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita buka sesi tanya jawab. Penanya bisa bertanya lewat fitur chat box, atau kalau mau bertanya secara langsung via kamera, silahkan kameranya bisa di turn on dan mic-nya jangan lupa juga di unmute. Oke, pertama kita buka 3 sesi dulu. Apa ada yang ingin bertanya? Jadi akan lebih enak jika bertanyanya sambil buka aplikasi PowerPoint-nya, sambil praktek ya. Sudah ada pertanyaan tuh Pak? Oke, sudah ada satu pertanyaan. Kita akan rangkum dulu. Untuk pertanyaan pertama, ada waktu perekaman, apa ada batasnya Pak? Oke, ditampung dulu Pak Dewa Yudi, satu pertanyaan. Oke, ada pertanyaan kedua. Oke, Mbak Nunu. Oke, PowerPoint saya belum update, hanya insert video dan audio. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Ketiga, dari Mbak Bu Ayun, apakah perekaman memerlukan jaringan internet? Oke. Mungkin langsung saja ke yang keempat Pak Dewa Yudi ya, karena pertanyaan yang ketiga sepertinya cukup simpel. Oke, pertanyaannya selanjutnya, bukan pertanyaan ternyata, itu ada sedikit komen ya. Oke, kalau gitu silakan Pak Dewa Yudi untuk pertanyaan pertama, waktu perekaman apakah ada batasnya Pak Dewa Yudi? Ini pertanyaan dari Didi Mahendra. Ternyata kayaknya pernah ketemu deh ya. Didi. Apa sih saya dulu ya? Kayaknya namanya nggak asing. Oke, dari waktu perekaman, dari waktu perekaman itu setelah saya sempat nyoba itu nggak ada batasnya. Jadi selama masih bisa direkam. Jadi kalau mengenai waktu itu nggak ada. Sejauh yang saya coba ya, saya kan biasanya 15-30 menit itu sih masih fine saja. So, berapa lama bisa recordnya? Kemudian ya, dari ide ya, kemudian dari ini ya juga. Dari Bu Nunu, yang kedua, PowerPoint saya belum update, hanya bukan pertanyaan ya. Ya. Yang selanjutnya Bu Ayun, apakah perekaman memerlukan jaringan internet? Oh tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Oke. Saya kembali dulu. Kebetulan tadi ada penyelewatkan ya dari Pak Putu Arimbawo. Oke, pertanyaannya Pak Dewa Yudi, kalau potong di tengah-tengah atau pada bagian tertentu, apa bisa pakai trim? Jauh ini yang saya coba seperti itu untuk trim.
Oke, itu di awal sama akhirnya seperti itu. Mungkin masih kita bilang limitasi dari ini. Oke. Jadi limitasinya masih di tengah, di depan sama akhir. Oke. Mengenai trim ini. Oke, mohon maaf Pak Dewa Widya, mungkin bisa di-share screen untuk penggunaan trimnya. Oke, bentar. Ya. Oke, ya. Share, oke. Saya kelihatan ya? Iya, Pak Dewa Widya mungkin suaranya bisa lebih keras sedikit. Oh ya, oke, sorry. Ini Oke, mantap. harus didekatkan. Iya, kita mulai ya share gini ya untuk proses dari ya, oke, saya akan recording dulu. Mungkin saya kelihatan ya, satu full ini kelihatan. Pak Ari, halo. Ya, sudah muncul Pak. Muncul satu gini kelihatan. Oke, ya kita akan coba. Jadi ini screen recording, jadi bisa dipilih. Oke, ini dipilih. Saya tinggal record. Oke, 3, 2, 1. Oke, saya berikan waktu dulu. Iya. Oke, screen saya masih kelihatan kan? Iya, masih. Soalnya tadi ada pause gitu tadi di video, makanya saya terpause di meetingnya. Oke, kita akan cek. Kemudian, ini trim seperti itu. Nah, bisa nggak di tengah-tengah? Oke, kita lihat. Tuh, jadi misalnya di sini untuk ngatur depan, tinggal di track aja. Kalau boleh ngurangi gini ataupun akhirnya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi depan sama akhir. Kalau tengah-tengah belum bisa. Kita ngomongin limitasi daripada PowerPoint ini gitu. Jadi setiap tools itu punya kelebihan, ada kekurangannya seperti itu. Ini masih kalau untuk fitur trimnya masih di awal sama akhir yang 2016. Saya belum nyoba versi yang lain. Kalau mungkin saya nyoba, mungkin saya bisa sharing. Tapi sejauh ini, kalau trimnya itu depan sama belakang. Ya, versi saya 2016. Seperti itu. Oke. Mungkin itu. Atau mungkin Pak PT Pak Putu Adi mau menambahkan mungkin? Sudah Pak Dewa. Pas. Lanjut. Oke. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Pak Dewa Yudi. Mudah-mudahan Pak Putu Arimbawa cukup puas. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Putu Adi mungkin bisa menjawab. Ini dari Ibu Niluh Wanda. Kalau tidak ada fitur video recording, apakah ada aplikasi lain yang bisa diinstal untuk merekam? Oke, jadi untuk menggunakan aplikasi lain itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya gitu, karena untuk saat ini kita ingin memperkenalkan dulu yang paling dekat dengan Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau sudah punya Office tidak perlu install aplikasi dulu, cukup menggunakan screen recording dari PowerPoint, tapi sekarang kita tahu batasannya seperti ini gitu. Nah, untuk yang aplikasi yang lebih advance nanti kita akan coba di pertemuan berikutnya ya. Jadi akan ada Bandicam, kemudian ada Format Factory, kemudian kita akan coba juga ada Xbox Game Bar gitu. Begitu Pak Ari. Oke, baik. Terima kasih banyak.
tadi Ibu Nunu ada raise hand, apakah ingin bertanya? Ibu Nunu dipersilahkan jika ingin bertanya, bisa komen di chat box, atau kalau ingin live streaming bisa diinformasikan. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Mana tadi ya? Oh, tadi sudah Pak. Oke, Nunu, terima kasih banyak. Katanya tadi sudah. Baik, apa ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi. Pak Swece mungkin apakah ada mau sharing? Ya, mungkin mau bertanya. Pak Swece ada mau sharing, Pak? Mau nyimak dulu Pak Dewa. Aduh, ini Tadi senior saya ini. Tadi bikin dokumentasi dulu, ikut apa webinarnya. Lanjut dulu Pak Dewa, lanjut. Oke, mantap Pak. Semoga sukses tesisnya, Pak. Oh iya, saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu peserta, kebetulan channel ini akan aktif selama seminggu ke depan sampai pelatihan nanti terakhir selesai. Jadi seminggu ke depannya masih akan tetap aktif. Jadi misalkan seperti Pak Putu Arimbawo, jika kurang puas dan masih ada yang ingin didiskusikan, nanti bisa di channel ini selama seminggu ke depan masih bisa didiskusikan. Baik, dari Bu Desa, apa ada yang ingin ditanyakan, Bu Desa Made Dewi? Oke, sebelumnya Pak Putu Adi Pratama ada raise hand. Oh, sorry, Pak Putu salah klik ya, Pak ya. Salah, sorry Pak. Oke, Bu Desa akhirnya tidak, sudah jelas. Oke. Baik, jika ada yang ingin tanyakan lagi, sebaiknya ditanyakan karena Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sedikit tugas untuk membuat rekaman video pembelajaran yang harus diupload ke link YouTube. Ke YouTube, dan kita akan terima linknya. Jadi masih ada kesempatan untuk bertanya, silakan untuk mempermudah nanti membuat video pembelajarannya. Oke, saya sedikit deh Pak Dewa. Oke, silakan. Oke, Pak Dewa, untuk video yang di screen tadi, yang di screen capture tadi itu bisa di auto play enggak Pak Dewa? Di autoplay bisa di bagian ketika diklik kanan itu kan ada nanti. Oke, mungkin untuk biar bisa didemokan sedikit mungkin Video untuk teman-teman juga. Ya, jadi misalnya dari perpindahan dari slide 1 ke slide berikutnya itu dia langsung play ya. Kira-kira seperti itu. Oke, semua Pak Dewa. Pak Dewa, suaranya belum masuk, Pak Dewa Yudi. Oke, saya screen sharing lagi. Mana dia? Ini dia materi. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak Swece, senior saya. Oke, untuk biar mau autoplay, jadi kalau misalkan klip video tadi ingin dimasukkan ke dalam sebuah slide PowerPoint, itu misalkan ini slide yang pertama dan slide kedua akan mengandung video dari kita. Nah, sama seperti penjelasan tadi yang saya jelaskan, klik kanan. Nah, di sini ada bagian start. Startnya buat otomatis. Startnya dibuat otomatis, maka dia akan otomatis ketika di start dia akan otomatis ke mulai videonya. Oke. Jadi tinggal videonya tinggal diklik kanan nih, pilih automatically. Dan ketika ini saya ini maka dia akan otomatis. Maka dia akan otomatis ke play seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Swece. Oke. Oke, terima kasih Pak Dewa. Oke, terima kasih untuk Pak Gede Swece. Pertanyaan berikutnya Pak Dewa Yudi atau Pak Putu bisa menjawab.
Ini dari Ibu Gita Govinda. Pertanyaannya, bagaimana menambahkan audio saat merekam? Kemudian pertanyaan dari Bapak Dev Kurniadi. Bagaimana jika kita ingin zoom area tertentu saat screen recording? Apakah bisa? Baik, mungkin Pak Putu Adi atau Pak Dewidi ingin menjawab. Oke, saya mungkin akan menjawab dulu yang pertanyaan yang di Ibu Gita ya, Gita Govinda. Udah Gita sih biasanya Ibu gitu kan. Ya. Oke. Bagaimana menambahkan audio saat merekam? Nah, sesuai pengalaman yang saya coba, itu kalau kita lagi merekam itu yang akan terekam itu adalah dari mikrofon. Saya sempat coba melakukan trik adalah saya putar lagu. Saya putar lagu, kemudian sambil memainkan PowerPoint-nya dan saya record. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu soundnya sound musiknya nggak kedengeran, yang kedengeran hanya dari mikrofon saya saja, seperti itu. So, gimana caranya biar ada musik background, tapi tanpa harus pakai aplikasi tambahan lagi untuk editing gitu kan? Ya, tapi tanpa ada editing. Triknya adalah saya masukkan audio ke slide. Saya masukkan audio ke slide. Saya jadikan audio tersebut sebagai background. Maka ketika slide-nya itu terplay, kan audionya juga dimainkan di slide tersebut. Maka ketika saya rekam, suara musiknya pun ikut terekam, termasuk suara dari mikrofon saya juga bisa kerekam seperti itu. Ada agak sedikit tricky di sini seperti itu. Jadi kita nggak bisa. Kalau mau biar lebih bagus lagi supaya nggak seperti itu, ya saya sarankan pakai video editor yang lain. Jadi ke video rekamannya digabung dengan musik seperti apa nanti ada depannya. Tapi kalau mau tinggal dimasukkan saja insert ya, tinggal di insert audio. Oke. Tinggal di insert. Nah, di situ ada audio, silakan audio from my PC, silakan dipilih. Nanti bisa ketika di play, maka audionya background, nanti otomatis dia akan menjadi suara background seperti itu. Itu dari pengalaman ya, seperti itu. Oke, mungkin sudah jelas atau ada hal yang belum jelas lagi? Oke, untuk Ibu Gita, jika ada lagi yang ditanyakan bisa nanti dilanjutkan. Saya masuk ke pertanyaan kedua dulu selanjutnya. Mungkin Pak Putu Adi yang bisa menjawab, bagaimana jika kita ingin zoom area tertentu saat screen recording, apakah bisa? Nah, oke. Jadi pertanyaan dari Dev Kurniadi ya. Jadi untuk aplikasi ini fasilitas tersebut tidak tersedia seperti itu. Jadi fasilitas yang tersedia sangat sederhana gitu. Jadi hanya melakukan screen recording pada area tertentu, sebatas itu aja. Kemudian melakukan trim bagian awal dan bagian akhir. Nah, jadi untuk fasilitas-fasilitas yang lebih kompleks seperti menzoom bagian tertentu ketika merekam itu belum tersedia. Nanti besok kita akan coba itu ketika menggunakan aplikasi yang lain, ketika menggunakan Bandicam atau nanti format Factory. Begitu. Pak Dewa mungkin mau menambahkan? Oke, sudah jelas sampai Pak. Mohon maaf Pak Dewa ini apa ada tambahan karena tadi suaranya agak kurang bagus. Halo ya. Oke, sudah jelaskan oleh. Sudah jelas. Oke. Baik. Apa ada pertanyaan selanjutnya?
Bagaimana Bapak Ibu? Apa ada pertanyaan selanjutnya? Mungkin saya sambung dulu pertanyaannya Bu Gita tadi, Pak Dewa Yudi. Jika ada yang kurang jelas. Nah, tadi ditanyakan, nah, seandainya jika merekod, kemudian langsung menggunakan suara dari mic, itu apakah otomatis atau perlu langkah-langkah khusus? Atau cukup langsung kita bicara di mic, otomatis suaranya langsung terrekord? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu tes, oke. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ketika di menu, oke, start saya sharing lagi ya. Ya, oke. Oke, ntar dulu. Oh iya. Nah, bagian mana ya? Nah ini, yang ini bakalan otomatis. Sorry. Ini akan otomatis di bagian audio ini. Bagian audio ini yang menentukan suara. Oke. Jadi ada request juga. Yuk coba. Oke. Nah, ini saya akan coba yang ini. Ya. Nah, saya akan coba record ya. Bagian sini dulu, saya akan pilih screen recording. Oke. Cukup segini dulu. Oke, saya akan record. Nah, ini saya sudah mulai merecord. Mungkin bisa kedengeran ya, Pak ya? Bisa terlihat nggak di sharing di layar Bapak? Iya, masuk ya, Pak. Masuk ya. Ini saya sedang merecord. Kalau menunya ini kelihatan nggak? Menu-menu atasnya? Oke, kelihatan. Oke, seperti inilah prosesnya. Jadi kalau mau merekam audio, ini otomatis audio pasti kerekam seperti ini. Oke. Ini kalau mau rekam pointer. Kalau mau pause dulu sebentar, record lagi, nanti akan lanjut lagi. Kemudian kalau mau stop, tinggal di stop seperti itu. Maka nanti dia akan otomatis ke insert di sini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau di play, itu sedikit kedengeran ya pada saat saya play videonya, play ininya. Jadi otomatis ketika kita melakukan screen recording, itu voice kita akan ke record seperti itu. Makanya disarankan untuk cari tempat yang tenang supaya nanti suara background itu nggak terlalu banyak yang masuk. Karena di sini tidak ada editing audio, itu. Jadi mungkin karena PowerPoint dia nggak punya editing audio untuk mengurangi noise yang ada. Mungkin itu yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Seperti itu. Mungkin enak juga kalau pakai earphone. Seperti saya ke earphone ya Pak, tentu ada limitasinya juga. Earphone yang seperti saya gunakan, yang lebih bagus sih sebenarnya kalau ada pakai headphone. Kan biasanya kan kualitasnya lebih bagus headphone ya, yang nutup kuping, kemudian ada mic-nya. Ataupun kalau Pak Ibu mau yang lebih oke ya bisa pakai mic yang memang yang profesional ya, macam-macam sih harganya, tapi memang harga nggak bohong sih kualitas alat, jadi bisa recording dari sana. Tapi kalau mengenai audio itu otomatis. Oke. Tinggal kalau sudah ya ini videonya mau disimpan ya tinggal klik kanan di Save Media As aja, kemudian pilih video. Oke. Setelah di video, oke, ini tinggal di misalnya save. Habis itu tinggal dibuka saja di bagian video, folder simpan nyari. Nah, ini dia. Ya. Ada. Oke, mungkin itu. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin, atau Pak itu Adi mau menambahkan? Iya, tadi terkait pertanyaannya Ibu Gita, bagaimana Bapak Ibu peserta yang lain? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilakan karena masih ada waktu untuk bertanya dan berdiskusi.
Oke, ini Pak Komang mau. Mohon maaf Pak Komang, untuk suaranya belum aktif. Mungkin masih mute. Mungkin masih ada waktu, teman-teman yang sudah memiliki update 2015 bisa mungkin share screen, mungkin mencoba menggunakan aplikasi PowerPoint sebagai screen video. Oh iya, Pak Dewa itu tadi sempat beberapa ada yang nyinggung masalah update. Mungkin sambil menunggu pertanyaan bisa dijelaskan untuk update itu bagaimana Pak Dewa Yudi? Oke, ini khusus untuk update itu khusus untuk 2013. Jadi nanti ketika ada pemberitahuan nanti untuk update Office-nya. Ya makanya disarankan kalau yang 2013-nya yang ori, kalau yang nggak ori dia nggak mau update gitu. Ya, atau yang makanya di beberapa yang menyarankan lebih baik pakai 2016 ke atas aja gitu kan. Kenapa? Fiturnya pasti ada yang desktop application. Kalau 36 yang Office online-nya itu kalau saya mau record itu pasti disarankan ke aplikasi desktop. Seperti itu yang versi online webnya. Pasti disarankan versi desktop untuk melakukan fitur yang lebih lagi. Seperti itu untuk melakukan recording. Kalau enggak ya mungkin harus penambahan add-in ataupun subscription-nya untuk 3 Office-nya seperti itu. Nah, makanya disarankan 2016. Karena kenapa 2016 ke atas? Ya walaupun mohon maaf Office-nya belum diaktifasi ataupun apa, fitur ini masih aktif. Seperti itu. Makanya disarankan 2016 ke atas. Jadi kalau nanti ada update Office-nya seperti itu. Mungkin karena saya juga pakai 2016, saya belum bisa menunjukkan gimana cara update-nya. Nanti kalau ada yang punya 2013 ya syaratnya original gitu karena dia akan update. Mohon maaf kalau yang punya Office yang belum aktivasi ya harus diaktifasi dulu gitu. Ya makanya disarankan 2016 ke atas. Seperti itu. Oke, mungkin itu Pak. Dari Pak Tuadi apa ada tambahan? Mungkin terkait bagaimana caranya Pak, apakah harus install ulang atau bisa langsung seperti aplikasi di handphone yang bisa tinggal kita download per pembaharuan atau gimana? Nanti saya ini follow up setelah ini karena tadi sebelum mulai acara ini juga ada Ibu Bu Ania ya, saya juga coba bantu tadi karena ya prosesnya agak panjang, mungkin sebaiknya nanti aja saya follow up setelah sesinya berakhir gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu ya, saya ingatkan kembali karena nanti seperti yang saya jelaskan tadi, kalau channel ini akan aktif selama seminggu ke depan sampai setelah selesai. Jadi jangan khawatir jika tiba-tiba besok atau nanti sore ada pertanyaan yang muncul, bisa didiskusikan seminggu ke depan di dalam channel yang ada di Microsoft Team ini. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Putu Adi dan Pak Dewa Yudi. Terakhir mungkin sebelum waktunya habis masih ada lagi sedikit waktu jika ada yang ingin bertanya, saya buka sesi terakhir untuk tanya jawab. Masih ada 30 peserta dalam room. Kalau dari pemateri Pak Dewa Yudi dan Pak Putu Adi, apa ada yang ingin disampaikan lagi lebih lanjut sambil menunggu penanya, dan kalau nggak ada penanya mungkin nanti kita langsung ke pengumuman. Oke, mungkin kalau dari saya ya ini mungkin salah satu tools ya anggap kalau kita mau perang ini senjatanya seperti itu. Mungkin kalau dicoba-coba dulu di fitur-fiturnya karena channel juga aktif akan selama seminggu ke depan, jadi silahkan dicoba. Jadi harapannya juga segala tool yang akan disharingkan dicoba aja supaya tahu nanti kita nyamannya di mana seperti itu. Jadi kan tool mana yang paling bagus ya tentu yang Bapak dan Ibu nyaman gitu kan, karena kenyamanan itu adalah segalanya Bapak Ibu seperti itu. Jadi pilih yang nyaman.
Jadi, Sama ya, seperti oke, ada- Iya. betul Pak. Berarti yang paling sederhana adalah menggunakan Microsoft PowerPoint ya dibandingkan yang lain ya Pak Dewi dia. Kalau kalau saya bilang karena ini yang paling mungkin sempat disampaikan oleh Pak Putu ya, karena ini yang paling sering mungkin yang paling umum digunakan toolsnya. Ternyata tools ini juga ada seperti itu, dan sudah rata-rata sih sudah ada of PowerPoint dan lain-lain, sehingga nanti memudahkan untuk belajarnya. Kalau mudah ataupun enggaknya tergantung kenyamanannya lagi. Oke. Dari Pak Putu Adi, apa ada yang ingin ditambahkan Pak Putu Adi? Ya Pak. Ya. Mungkin apa namanya? Jadi mungkin ini tahap satu gitu ya, perkenalan dulu. Apa namanya? Perkenalan tool yang paling dekat dengan Bapak Ibu dengan segala keterbatasannya gitu kan. Dia mudah tapi memiliki banyak keterbatasan gitu ya. Mungkin kenapa jadi terbatas? Mungkin karena Bapak Ibu udah sering melihat video-video pembelajaran yang lebih advance gitu ya, yang ketika sambil ngomong bisa zoom di bagian tertentu, kemudian sambil ngomong sambil nunjukin slide presentasi sambil ada apa namanya wajah kita di pojok kanan bawah. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa melihat seperti itu. Nah, dengan tool ini belum bisa se-advance itu membuat video pembelajarannya gitu. Jadi untuk apa namanya tool yang lebih kompleks kita akan coba nanti di pertemuan berikutnya gitu. Mungkin besok, kemudian minggu depan hari Jumat juga begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Putu Adi dan Pak Dewa Yudi. Karena belum ada pertanyaan juga dan mungkin sudah tidak ada, kita akan putarkan video yang tadi sempat kita informasikan di depan, yaitu informasi dari Pak Edi selaku Ketua Pelaksana. Saya persilahkan untuk Ibu Yuri, mudah-mudahan sudah siap dengan videonya. Silakan Ibu Yuri. Dan mohon jangan beranjak dulu karena kita ada informasi penting yang akan kita sampaikan nanti. Videonya bisa diputar. Bu Yuri, apa sudah bergabung? Halo Pak Ari. Ya, silakan Bu Yuri. Sudah masuk belum layar? Oh, belum. Mungkin masih proses. Baik, kita tunggu sebentar. Ya, karena mungkin kita sebagai pengajar semuanya hampir mengalami ya, kalau tidak kendara koneksi ya mungkin kendara di perangkat atau di platform ya. Jadi kita tantangan kita ya seperti itulah. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik kita semuanya. Sudah masuk belum Pak Ari? Oke, Bu Yuri, mungkin tinggal di play saja. Jadi ini merupakan Pak Edi Hartono, Ketua Pelaksana kegiatan kita pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Oh, suaranya belum masuk, Bu Yuri. Masih belum masuk. Suara videonya. Sudah maksimal ini Pak Ari?
Sudah masuk suaranya Pak Ari? Videonya masih belum play, masih belum jalan, dan suaranya belum ada, belum masuk. Di tempat saya udah jalan soalnya. Belum ini ya, suaranya belum masuk juga ya. Oke, kalau gitu mungkin nanti kita berikan di masing-masing channel aja untuk videonya, karena mungkin masih kendala koneksi atau bagaimana. Baik, Bu Yuri mungkin bisa di-close dulu untuk videonya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Yuri. Saya masuk ke pengumuman-pengumuman, jadi ada beberapa pengumuman penting yang Bapak Ibu harus simak. Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau channel ini akan aktif selama seminggu ke depan, jadi kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan di dalam channel masing-masing sesuai dengan materi. Kemudian, sebentar lagi akan dibagikan link berupa post test yang Bapak Ibu harus isi. Ini juga sebagai syarat Bapak Ibu mendapatkan e-sertifikat untuk nanti. Sertifikat akan didapatkan setelah semua materi tersampaikan. Jadi bukan di sesi pertama ini akan dibagikan. Jadi silakan ditunggu link post testnya. Silakan disiapkan untuk Ibu Kompiang selaku petugas. Oke. Kemudian saya ingatkan untuk tugas Bapak Ibu masing-masing peserta, jangan lupa untuk tugasnya membuat video sesuai dengan materi yang pertama hari ini, dan jangan lupa untuk diupload ke YouTube, karena nanti linknya akan Bapak Ibu berikan kepada kami sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah mengerjakan dan sudah memahami. Itu juga sebagai salah satu persyaratan mendapatkan e-sertifikat. Kemudian kami informasikan juga kalau untuk mendapatkan sertifikat itu minimal harus mengikuti 3 materi dari 4 keseluruhan materi. Jadi harus ikut 3 dari keseluruhan materi baru bisa mendapatkan e-sertifikat. Baik, untuk linknya apa sudah di share Bu Kompian? Sudah Pak, sudah di share. Sudah. Untuk linknya sudah muncul di text box atau di chat box. Bapak Ibu nanti bisa tolong isi. Itu sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke. Oke, dengan demikian kalau sudah semuanya paham dengan materi hari ini, kita harapkan semuanya sudah sangat paham dan bisa mengerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Sebelum saya tutup, untuk Pak Komang, apa ada yang ingin disampaikan Pak Komang? Mudah-mudahan Pak Komang masih bergabung. Suaranya belum aktif Pak Komang, mohon maaf. Ya, saya dengar, ya masih. Oke, sudah masuk. Oke. Baik, teman-teman guru sekalian, kemudian ingat untuk ikut minimal 3 kali untuk pelatihan workshop kali ini, dan terima kasih pada Bapak, Ibu, teman-teman dari Sticky Indonesia telah sharing bagaimana cara membuat video yang sangat sederhana melalui PowerPoint, dan mungkin kendalanya adalah bagaimana teman-teman bisa mengupdate Microsoft menjadi PowerPoint-nya menjadi tahun 2015 atau 2016. Jadi terima kasih untuk hari ini, dan teman-teman juga akan mengisi form refleksi dari komunitas guru belajar, nanti akan dikirim via WA. Teman-teman dapat mengumpulkannya nanti via WA untuk form refleksi hari ini. Ada pertanyaan Pak, datanya kapan diupload videonya? Oke, untuk pertanyaan dari Bu Iluh Wanda, mungkin nanti akan bisa ditanyakan di channel ya Bu Wanda ya, dan akan dijawab oleh petugas di sana. Jadi nanti silahkan ditanyakan di channel Microsoft PowerPoint saja untuk kapan deadline tugasnya. Pak Komang? Oke, sudah. Mungkin nanti kalau teman-teman yang belum gabung hari ini, nanti akan di-share Pak ya, melalui video YouTube recording hari ini. Oke, baik. Ya, kebetulan hari ini sudah kita record dan nanti akan kita share sebagai materi untuk yang tidak bisa mengikuti. Baik, terima kasih banyak Pak Komang atas atensinya, dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu peserta sekalian sudah mengikuti kurang lebih 1,5 jam materi hari ini.
Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali bahwa channel kita untuk hari ini masih aktif selama 1 minggu ke depan. Jadi silahkan diinformasikan kepada peserta yang tidak bisa gabung hari ini bahwa mereka bisa berdiskusi di channel tersebut selama seminggu ke depan. Baik, kalau sudah selesai semuanya, saya akan tutup pelatihan pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Komang, terima kasih.